Aku berlari mendekat ke pinggir jalan, mata tak percaya melihat Lita, anakku sendiri, berdiri kotor dan kurus merentangkan tangan meminta sedekah. 3 tahun aku kirim uang dari Malaysia, pikir dia aman bersama neneknya. Ternyata, semua uang itu lenyap, dan anakku jadi gelandangan. Lita. Suaraku pecah. Dia menoleh, matanya melebar. Ibu? Aku peluk dia erat, air mata langsung mengalir. Nak, kenapa kamu begini? Lita menangis di dadaku. Nenek bilang ibu mati, uang ibu habis buat nenek dan om baru. Hatiku hancur berkeping-keping. Pengkhianatan yang tak pernah kubayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi selama aku pergi? Sebelum aku ceritakan lebih jauh tentang kepedihan ini, aku ingin menyapa kalian semua. Dari kota mana kalian mendengarkan kisah haru seorang ibu ini? Tulis nama kotamu di kolom komentar. Aku ingin tahu suaraku menjangkau kalian sejauh mana. Jika cerita ini menyentuh hatimu, mohon dukung dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan kalian, channel ini akan terus bagikan kisah-kisah nyata penuh makna. Terima kasih. Andi, suamiku, pergi selamanya dalam sekejap. Kecelakaan motor itu terjadi di tikungan gelap dekat pasar malam Yogyakarta. Kami baru pulang dari sana. Lita kecil tertawa di boncengan sambil pegang permen kapas. Andi bilang, besok makan bakso lagi ya, nak. Lalu truk besar datang dari belakang. Benturan keras. Jeritanku memecah malam. Aku terbangun di rumah sakit, tangan Lita dalam genggamanku, tapi Andi sudah tak bernapas. Aku janda di usia 28 tahun, dengan anak 5 tahun dan tumpukan hutang yang seperti gunung, cicilan kontrakan, biaya pemakaman, tagihan rumah sakit, pinjaman ke tetangga. Andi dulu supir ojek online, penghasilannya pas-pasan untuk 3 orang. Aku kerja serabutan, jahit baju malam-malam, jualan gorengan pagi hari, cuci piring di warung makan. Tapi tak pernah cukup. Setiap pagi Lita minta susu, aku harus pinjam dulu ke warung. Malam hari aku hitung receh. Hutang listrik sudah diputus 2 kali. Bu Hartini, ibu mertuaku, datang sesekali. Bawa makanan sisa, tapi matanya selalu menghitung. Cari kerja yang layak. Rin, jangan bikin Lita menderita seperti ini. Kata-katanya menusuk, tapi aku tahu dia benar. Aku tak punya pilihan selain bertahan. Suatu malam, kuota HP-ku tinggal sedikit. Aku buka grup Facebook, lowongan kerja luar negeri, hanya iseng. Postingan muncul, lowongan pengasuh anak di Malaysia. Gaji Rm2.500, sekitar 8 juta rupiah, makan kamar pribadi. Untuk WNI single parent prioritas. Proses cepat, agen resmi. Jantungku berdegup kencang. Aku hubungi nomor WA itu. Pak Budi, agennya, ramah. Saudari Rina, majikan kami butuh pengasuh untuk Aina, anak usia 4 tahun. Ibunya meninggal. Majikan pengusaha properti kaya di Kuala Lumpur. Bisa langsung berangkat. Aku diam. Lita, aku harus tinggalkan dia? Berapa lama kontrak? Tanyaku. 2 tahun minimal. Gaji pertama langsung transfer setelah tiba. Aku lihat Lita tidur di kasur tipis, napasnya pelan. Hutang sudah 50 juta rupiah, listrik diputus lagi. Aku tak punya jalan lain. Iya, Pak. Aku ambil. Proses berjalan cepat, foto KTP, akte kelahiran Lita, paspor. Agen bayar tiket dan visa. 2 minggu kemudian aku di bandara, peluk Lita erat di rumah Bu Hartini. Nak, ibu pergi kerja di Malaysia. Ibu kirim uang tiap bulan untuk sekolah dan makan kamu. Kamu tinggal sama nenek ya? Janji jangan nakal. Lita menangis terseduh. Ibu jangan pergi, aku takut. Bu Hartini pegang bahu Lita. Tenang, Rin. Aku jaga Lita seperti cucu sendiri. Kirim uangnya, untuk kebutuhannya. Aku naik pesawat dengan dada sesak. Di Malaysia, rumah majikan di kawasan elit Bukit Tunku. Tuan Amir, 35 tahun, pengusaha properti sukses, matanya lelah. Aina kecil menangis setiap malam, panggil,
Mama, ke udara kosong. Aku mulai kerja. Bangun subuh, mandikan Aina, masak bubur, antar main di taman. Tuan Amir jarang di rumah, sibuk rapat. Aku cerita tentang Lita suatu malam saat Aina tertidur. Anakku di Indonesia, titip nenek. Tuan Amir pandang aku lama. Kamu luar biasa, Rina. Aina butuh orang seperti kamu. Bulan demi bulan berlalu. Aina mulai dekat, panggil aku, Ma. Tuan Amir mulai pulang lebih awal, makan malam bersama. Dia cerita tentang istrinya yang meninggal karena kanker, tentang kesepiannya mengurus bisnis sendirian. Aku dengar, seperti teman yang saling menguatkan. Suatu malam hujan deras, Aina demam tinggi. Tuan Amir panik, aku yang tenangkan dia. Kami bergantian jaga semalaman. Pagi harinya, dia pegang tanganku pelan. Rina, kamu bukan sekadar pengasuh. Kamu seperti keluarga bagi kami. Aku merasa hangat untuk pertama kalinya setelah Andi pergi. Waktu terus berjalan. Kontrak diperpanjang. Tuan Amir melamar aku. Nikah dengan aku, Rina. Aina butuh ibu, aku butuh kamu di sisiku. Aku ragu, tapi lihat Aina yang bahagia. Ingat Lita yang aku kirim uang setiap bulan. Aku bilang ya. Pernikahan sederhana di masjid. Aku jadi istri Tuan Amir, hidup berubah total. Rumah besar, mobil mewah, uang tak terhitung. Aku kirim ke Bu Hartini 10 juta rupiah pertama. Bilang, untuk Lita sekolah, beli baju, makan bergizi. Bu Hartini balas, terima kasih, Rin. Lita sehat, sudah masuk TK. Aku percaya sepenuh hati. Setiap bulan kirim Rp 57 juta. Lita kirim foto via WA. Tersenyum pakai seragam baru, sepatu sekolah, mainan. Aku bahagia, pikir semuanya baik-baik saja. 2 tahun kemudian, kami punya anak laki-laki. Rindu Lita semakin dalam. Mas, aku mau pulang ke Indonesia sebentar. Lihat anakku. Tuan Amir setuju. Bawa Aina juga. Kami keluarga sekarang. Aku pesan tiket, kirim pesan ke Bu Hartini. Bu, aku pulang minggu depan. Siapkan Lita ya. Balasan, baik, Rin. Kami tunggu. Pesawat mendarat di Yogyakarta. Aku naik taksi ke kampung, hati berbunga-bunga. Tapi saat dekat rumah, aku lihat kerumunan di pinggir jalan. Anak kecil mengemis dari motor yang lewat. Itu Lita. Aku turun dari taksi, berlari. Peluk dia erat. Lita, kenapa kamu di sini? Dia menangis. Nenek bilang ibu mati di Malaysia. Nenek ambil semua uang ibu, buat beli barang sama om baru. Aku nggak dikasih makan, Bu. Aku lari dari rumah nenek. Aku gemetar hebat. Uang yang aku kirim selama 3 tahun. Untuk apa? Aku bawa Lita ke rumah Bu Hartini. Pintu terbuka, suara tawa dari dalam. Aku masuk pelan. Bu Hartini di sofa, peluk pria muda, berondong usia 25 tahun, baju branded, TV layar lebar, makanan mewah di meja. Mereka berdua sedang berhubungan intim, pakaian acak-acakan. Bu Hartini. Mertuaku kaget, pria itu lompat mundur. Rina, kamu hidup. Aku marah sampai tubuhku bergetar. Uang yang aku kirim tiap bulan? Untuk Lita? Kamu bilang aku mati? Kamu pakai untuk ini? Anakku jadi gelandangan karena kamu. Bu Hartini berdiri, wajah pucat. Rin ini dia teman. Uangnya aku pakai buat hidup. Lita nakal, sering lari sendiri. Lita sembunyi di belakangku, tubuhnya gemetar. Aku tatap pria berondong itu. Kamu siapa? Keluar dari rumah ini sekarang. Pria itu buru-buru ambil baju dan lari. Bu Hartini jatuh berlutut. Maaf, Rin. Aku kesepian setelah Andi pergi. Dia janji nikah, tapi aku tak dengar lagi. Aku ambil HP, foto semuanya, rumah penuh barang mewah dari uangku, bukti transfer WA, Lita yang kotor dan kurus. Kamu hancurkan hidup cucumu sendiri. Aku akan lapor polisi. Penelantaran anak, penipuan,
penggelapan uang. Bu Hartini menangis. Jangan, Rin. Aku janji balikin semuanya. Aku bawa Lita pergi ke hotel terdekat. Malam itu aku peluk anakku erat, cerita semuanya sambil menangis. Ibu salah titip kamu ke nenek. Ibu pikir dia akan jaga kamu. Tapi sekarang ibu pulang. Kita mulai lagi dari nol. Ibu janji, Nak. Lita bisik di dadaku. Ibu, aku kangen. Aku takut ibu nggak pulang lagi. Aku menangis lebih keras. 3 tahun penderitaan, harapan yang aku bangun di Malaysia, semuanya hancur karena pengkhianatan. Tapi aku punya Lita. Dan aku akan lawan ini. Dengan hati ibu yang tak pernah padam. Malam itu di hotel kecil dekat stasiun Tugu Yogyakarta, aku duduk di pinggir ranjang sambil memeluk Lita yang sudah tertidur lelap di pangkuanku. Tubuh kecilnya masih gemetar sesekali dalam tidur, seperti mimpi buruk yang belum hilang. Aku usap rambutnya yang kusut, air mata jatuh pelan ke pipinya. 3 tahun aku bayangkan pelukan ini penuh tawa, bukan penuh luka. Aku ambil HP, buka galeri foto. Ada ratusan gambar Lita yang dikirim Bu Hartini. Lita pakai seragam TK baru, Lita pegang tas ransel lucu, Lita tersenyum di depan kue ulang tahun. Semua foto itu bohong. Semua itu palsu. Aku kirim uang puluhan juta setiap bulan, tapi anakku malah mengemis di pinggir jalan. Aku tarik napas dalam. Besok pagi aku harus ambil keputusan. Aku punya keluarga baru di Malaysia, Tuan Amir, Aina, dan bayi kami yang baru berusia 6 bulan. Tapi di sini ada Lita, anak kandungku yang hampir hilang karena pengkhianatan. Aku tak bisa tinggalkan dia lagi. Pagi harinya, Lita bangun dengan mata bengkak. Dia pandang aku, takut. Ibu nggak pergi lagi kan? Aku pegang tangannya erat. Ibu nggak akan pergi lagi, Nak. Ibu janji. Hari ini kita ke polsek dulu. Ibu mau lapor nenek. Lita mengangguk pelan, tapi matanya penuh ketakutan. Nenek bilang kalau aku cerita, dia akan pukul aku lagi. Hatiku seperti diremas. Aku peluk dia. Nenek nggak akan bisa lagi. Nak, ibu ada di sini. Polisi akan lindungi kita. Kami sarapan sederhana di warung dekat hotel. Nasi kucing dan teh manis. Lita makan lahap, seperti anak yang sudah lama tak kenyang. Aku lihat dia, dada ini perih. Anakku yang dulu lucu dan cerewet sekarang diam, takut bicara terlalu banyak. Setelah makan, aku hubungi Tuan Amir via video call. Wajahnya muncul di layar, Aina di pangkuannya, bayi kami tertidur di buayan. Rina, kamu baik-baik saja? Sudah ketemu Lita? Aku tarik napas. Mas, ada masalah besar. Lita, dia mengemis di jalan. Uang yang aku kirim selama ini, Bu Hartini pakai untuk dirinya sendiri dan pria muda. Dia bilang aku mati, supaya Lita nggak cari aku. Tuan Amir diam sejenak, wajahnya tegang. Ya Allah, bagaimana bisa? Kamu sudah lapor polisi? Belum. Aku mau ke polsek sekarang. Tapi aku takut, kalau prosesnya lama, aku harus tinggal di sini lama. Aina dan bayi. Tuan Amir pandang aku dalam. Kamu pulang dulu ke Indonesia, urus Lita. Aku bawa Aina dan bayi ke sana kalau perlu. Kita keluarga, Rina. Kita hadapi bersama. Kalau butuh pengacara, aku siapkan dari sini. Air mataku jatuh lagi. Terima kasih, Mas. Aku nggak tahu harus gimana tanpa kamu. Kamu kuat. Kamu sudah buktikan itu. Sekarang lindungi Lita. Aku tunggu kabar. Video call selesai. Aku pegang tangan Lita. Ayo, Nak. Kita ke polsek. Di polsek terdekat, aku cerita semuanya ke petugas. Foto bukti aku tunjukkan. Transfer uang bertahun-tahun, foto Lita kurus di jalan, foto rumah Bu Hartini penuh barang mewah. Petugas mencatat, lalu bilang, kami akan panggil Bu Hartini untuk klarifikasi. Ini masuk kategori penelantaran anak dan penggelapan. Bisa diproses pidana. Aku mengangguk. Saya minta perlindungan untuk anak saya. Dia trauma.
Petugas janji akan bantu. Kami pulang ke hotel, tapi hatiku belum tenang. Sore itu aku dapat telepon dari nomor Bu Hartini. Rin, tolong jangan lapor polisi. Aku salah. Aku akan balikin uangnya. Aku jual barang-barangnya. Tolong kasih kesempatan. Suara Bu Hartini bergetar, tapi aku sudah kebal. Kesempatan? Kamu biarkan cucumu mengemis? Bu, kamu bohong bilang aku mati. Kamu hancurkan hidup Lita. Mana kesempatan untuk anakku? Dia menangis. Aku kesepian, Rin. Setelah Andi pergi, aku sendirian. Pria itu, dia bilang mau nikah, tapi akhirnya dia pergi bawa uang terakhir. Aku diam. Itu bukan alasan. Kamu pilih nafsu daripada cucumu sendiri. Aku tutup telepon. Malam itu Lita tidur di pelukanku. Aku bisik, Ibu janji, Nak, kita akan punya rumah lagi. Kita akan bahagia lagi. Beberapa hari kemudian, polisi panggil Bu Hartini. Dia datang dengan wajah pucat, tanpa pria berondong itu. Di ruang interogasi, dia mengaku, uang kirimanku dipakai untuk beli HP baru, TV, lemari es, baju branded, dan kasih ke pria itu. Lita tak pernah dapat sekolah rutin, tak pernah dapat makan cukup. Dia sering disuruh jualan di pinggir jalan kalau uang habis. Aku dengar pengakuan itu, dada ini seperti diremas besi panas. Aku tatap Bu Hartini. Kenapa, Bu? Kenapa Lita? Dia menunduk. Aku pikir kamu sudah bahagia di sana. Aku pikir Lita bisa tahan. Petugas bilang kasus ini akan naik ke kejaksaan. Bu Hartini ditahan sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aku bawa Lita pulang ke hotel, tapi aku tahu ini baru awal. Aku hubungi Tuan Amir lagi. Mas, proses hukum mungkin butuh waktu. Aku tak bisa tinggalkan Lita sekarang. Dia jawab tegas. Kamu tetap di sana. Aku akan urus visa untuk Lita. Dia bisa ikut ke Malaysia. Kita rawat dia bersama Aina dan adiknya. Keluarga kita akan lengkap. Aku menangis haru. Mas, terima kasih. Lita dengar percakapan itu. Dia pegang tanganku. Ibu, aku boleh ikut ke Malaysia? Aku tersenyum, usap pipinya. Iya, Nak, kita akan mulai hidup baru. Bersama keluarga besar. Tapi di balik harapan itu, ada luka yang masih menganga. Lita trauma berat. Setiap malam dia terbangun menangis, takut aku pergi lagi. Aku harus sabar, harus bangun kepercayaannya kembali bata demi bata. Dan Bu Hartini, aku belum maafkan. Mungkin suatu hari nanti, kalau dia benar-benar menyesal. Tapi sekarang, prioritas aku hanya satu. Lita, anakku yang hampir hilang, tapi kini kembali ke pelukanku. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah hati-hati, takut luka lama terbuka lagi. Lita mulai tinggal bersamaku di hotel sementara, kamar kecil tapi bersih di pinggir Malioboro. Aku beli baju baru untuknya, sepatu sekolah, dan mainan sederhana. Tapi Lita sering diam, pandangannya kosong ke jendela. Trauma itu tak hilang sekejap. Pagi itu aku bawa Lita ke dokter anak spesialis psikologi di RS Sarjito. Dokter perempuan berusia 40-an, namanya Dokter Lina, duduk di depan kami dengan senyum lembut. Lita, cerita dong sama tante. Hari ini kamu rasanya gimana? Lita menunduk, tangannya mencengkeram rokku. Takut ibu pergi lagi. Dokter Lina mengangguk pelan. Itu wajar sekali, Nak. Kamu sudah kehilangan banyak. Tapi sekarang ibu ada di sini, dan kita akan bantu kamu merasa aman lagi. Aku pegang tangan Lita erat. Dokter Lina tatap aku. Ibu Rina, Lita mengalami atakmen trauma berat. Dia takut ditinggalkan, takut tak dicintai. Butuh terapi rutin, dan yang terpenting, konsistensi dari ibu. Jangan tinggalkan dia lagi, meski sebentar. Aku mengangguk. Saya janji, Dok. Saya akan rawat dia sampai sembuh. Setelah konsultasi, kami pulang dengan resep obat penenang ringan dan jadwal terapi mingguan. Di jalan, Lita pegang tanganku tak lepas. Ibu,
Aku boleh panggil ibu setiap saat. Aku berhenti, jongkok di depannya. Setiap saat, nak. Bahkan kalau ibu lagi tidur, bangunkan ibu. Ibu nggak akan marah. Dia tersenyum kecil. Senyum pertama yang tulus setelah lama. Sore itu aku dapat kabar dari polisi. Bu Hartini resmi ditetapkan tersangka penelantaran anak dan penggelapan. Barang-barang mewah di rumahnya disita sebagai bukti. Dia ditahan di Rutan Perempuan Sleman. Pengacara dari Malaysia yang Tuan Amir kirim sudah tiba, membantu proses agar cepat dan adil. Aku datang ke rutan untuk bertemu Bu Hartini, bukan untuk maafkan, tapi untuk tutup bab ini. Dia duduk di balik kaca pembatas, wajahnya kurus, mata merah. Rin, maafkan ibu mertua kamu. Aku salah besar. Aku tatap dia dingin. Maaf nggak cukup, Bu. Lita trauma seumur hidup karena ibu. Anakku mengemis karena ibu pilih pria daripada cucu sendiri. Dia menangis. Aku tahu. Aku nggak minta maaf supaya dibebaskan. Aku cuma mau bilang, aku menyesal. Kalau bisa balik waktu, aku nggak akan lakukan itu. Aku diam lama. Saya nggak bisa maafkan sekarang. Mungkin suatu hari, kalau Lita sudah kuat. Tapi sekarang, biarkan hukum berjalan. Aku bangun dan pergi tanpa menoleh lagi. Di luar rutan, aku tarik napas panjang. Beban itu masih ada, tapi aku merasa lebih ringan. Malamnya aku video call Tuan Amir. Dia tampak lelah tapi tersenyum lihat Lita di sampingku. Halo, Lita. Ini Ayah Amir. Nanti kamu bisa main sama Aina dan adik kecilmu di Malaysia ya? Lita pandang layar, ragu. Ayah baik. Tuan Amir tertawa pelan. Ayah baik sekali. Ayah tunggu kamu pulang. Lita tersenyum tipis. Terima kasih, Ayah. Setelah call, aku peluk Lita. Kamu mau ikut ibu ke Malaysia? Dia mengangguk. Mau. Asal ibu nggak pergi lagi. Aku cium keningnya. Ibu janji. Proses visa Lita berjalan cepat berkat bantuan Tuan Amir. Dalam 2 minggu, semuanya siap. Kami packing barang sederhana. Baju Lita, mainan, dan foto keluarga lama dengan Andi. Aku simpan foto itu di dompet, ingatkan diri bahwa Andi pasti bangga lihat aku bertahan untuk Lita. Hari keberangkatan tiba. Di Bandara Adi Sucipto, Lita pegang tanganku erat. Ibu, aku takut pesawat. Aku jongkok. Ibu pegang tangan kamu terus. Kita terbang bareng? Ya. Dia mengangguk. Saat pesawat lepas landas, Lita tutup mata, tapi tangannya tak lepas dari tanganku. Aku bisik, ibu cinta kamu, nak, selamanya. Di Kuala Lumpur, Tuan Amir menjemput kami di bandara dengan Aina dan bayi kecil. Aina lari peluk aku, lalu pandang Lita. Ini kakak baru. Lita tersenyum malu-malu. Iya. Tuan Amir peluk kami bertiga. Selamat datang di rumah, Lita. Ini rumah kamu sekarang. Malam pertama di rumah mewah itu, Lita tidur di kamar sebelah Aina. Aku duduk di samping ranjangnya sampai dia tertidur. Aku usap pipinya, bisik, kamu aman sekarang, nak. Tapi luka itu masih ada. Lita sering terbangun malam-malam, menangis panggil, ibu. Aku selalu datang, peluk dia sampai tenang. Tuan Amir ikut bantu, kadang gendong Lita sambil nyanyi lagu pengantar tidur. Perlahan, Lita mulai terbuka. Dia main dengan Aina, ajari adik kecilnya gambar, tertawa lebih sering. Suatu sore, kami duduk di taman belakang. Lita pegang tanganku. Ibu, terima kasih sudah cari aku. Aku peluk dia. Ibu yang terima kasih. Nak, kamu yang bikin ibu kuat. Tapi di balik kedamaian itu, aku tahu perjalanan masih panjang. Trauma Lita butuh waktu sembuh. Dan aku harus belajar jadi ibu yang lebih baik. Bukan hanya beri uang, tapi beri waktu, perhatian, dan cinta setiap hari. Aku pandang keluarga baru ini. Tuan Amir, Aina, bayi kecil, dan Lita. Kami bukan keluarga sempurna, tapi kami pilih saling jaga. Dan itu cukup.
Waktu berlalu seperti angin sepoi di taman belakang rumah kami di Bukit Tunku. Sudah hampir setahun sejak Lita tiba di Malaysia. Rumah besar yang dulu terasa dingin karena kesepian Tuan Amir sekarang penuh suara tawa anak-anak. Aina yang cerewet, bayi kecil yang mulai merangkak, dan Lita yang perlahan mulai membuka diri. Lita sudah masuk sekolah internasional di dekat rumah. Awalnya dia takut, sering menangis pagi hari sebelum berangkat. "Ibu, jangan tinggal aku di sekolah. Aku selalu antar sendiri, tunggu sampai bel masuk, lalu peluk dia erat. Ibu jemput tepat waktu. Nak, ibu janji." Perlahan, Lita mulai punya teman. Dia cerita tentang pelajaran seni, tentang gambar yang dia buat untuk Aina, tentang adik kecil yang dia gendong setiap sore. Trauma itu masih ada, kadang malam dia terbangun menangis, tapi sekarang dia langsung panggil aku. "Ibu mimpi buruk lagi." Aku datang, peluk dia, bisik lagu pengantar tidur yang dulu Andi sering nyanyikan. Lita mulai tenang, tidur lagi dengan tangan mencengkeram bajuku. Tuan Amir jadi ayah yang luar biasa. Dia kurangi jam kerja, pulang lebih awal setiap hari. Dia ajak Lita main bola di halaman, ajari dia naik sepeda, baca cerita sebelum tidur. Lita mulai panggil dia, "Ayah Amir," dengan suara kecil tapi tulus. Suatu malam, Lita bisik ke aku, "Ayah Amir baik, Bu. Dia nggak pernah marah kalau aku salah." Aku tersenyum, usap rambutnya. "Ayah Amir sayang kamu, Nak, sama seperti ibu." Bisnis Tuan Amir semakin maju. Properti yang dia kelola berkembang pesat, tapi dia tak pernah lupa prioritas, keluarga. Kami punya rutinitas baru. Makan malam bersama setiap hari, tanpa HP di meja. Kami cerita tentang hari masing-masing. Lita mulai cerita tentang teman sekolahnya. Aina cerita tentang boneka barunya. Bayi kecil tertawa saat dengar suara kami. Suatu hari, aku dapat surat dari pengacara di Indonesia. Kasus Bu Hartini sudah diputus. Dia divonis 2 tahun penjara dengan masa percobaan karena penelantaran anak dan penggelapan. Dia harus mengembalikan sisa uang yang bisa dilacak, sekitar 40 juta rupiah, dan dilarang mendekati Lita tanpa izin pengadilan. Aku baca surat itu di teras, angin malam menyapu wajahku. Tuan Amir duduk di sebelahku. "Kamu mau apa sekarang, Rina?" Aku pandang dia. Aku mau Lita bahagia. Aku mau dia lupa luka itu. Aku nggak mau dendam lagi. Cukup hukum yang bicara. Dia pegang tanganku. "Kamu bijak. Kita fokus ke depan saja." Malam itu aku duduk di kamar Lita. Dia sudah besar sekarang, hampir 9 tahun. Dia pegang foto lama Andi, foto kami bertiga di pasar malam. "Ibu, ayah Andi pasti senang lihat aku sekarang kan?" Aku peluk dia dari belakang. "Pasti, Nak. Ayah Andi bangga sama kamu. Kamu kuat sekali." Lita menoleh. "Ibu juga kuat. Ibu pergi jauh, kerja keras, lalu pulang cari aku. Ibu nggak nyerah." Air mataku jatuh. "Karena kamu alasan ibu bertahan, Nak." Kami duduk diam, memandang foto itu. Lita bisik, "Aku sayang ibu. Dan aku sayang keluarga kita sekarang." Aku cium keningnya. "Ibu juga sayang kamu. Selamanya." Hari-hari berlalu dengan damai. Lita mulai ikut les tari tradisional Indonesia di sekolah. Aina belajar bahasa Melayu dari Lita. Bayi kecil mulai bicara kata pertama, "Ibu." Tuan Amir sering ajak kami liburan kecil, ke Pantai Langkawi, ke Cameron Highlands, momen sederhana yang penuh tawa. Suatu sore, kami duduk di taman. Lita pegang tangan Tuan Amir. "Ayah, terima kasih sudah terima aku." Tuan Amir tersenyum, mata berkaca-kaca. "Kamu sudah bagian dari keluarga ini sejak lama, Lita. Terima kasih sudah mau percaya lagi." Aku pandang mereka, dada ini penuh syukur. Dari janda yang hampir putus asa di kontrakan sempit Yogyakarta, dari pengasuh yang tinggalkan anaknya demi bertahan hidup, dari pengkhianatan yang hampir hancurkan segalanya, sampai ke sini. Keluarga yang tak sempurna, tapi saling pilih setiap hari. Aku tahu luka itu tak pernah hilang sepenuhnya. Kadang Lita masih mimpi buruk,
Kadang aku masih terbangun malam-malam ingat hari-hari hutang dan kesepian. Tapi sekarang kami punya satu sama lain. Kami punya cinta yang diuji, dan kami lolos. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku dan Tuan Amir duduk di teras. Dia pegang tanganku. Kamu bahagia, Rina? Aku pandang bintang. Lebih dari bahagia, Mas. Aku bersyukur. Dia cium keningku. Kita akan terus jaga ini. Bersama. Aku tersenyum. Ya, bersama. Karena keluarga bukan tentang tidak pernah jatuh. Keluarga tentang bangkit bersama, setiap kali jatuh. Dan kami sudah bangkit. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Dari kota mana kalian mendengarkan kisah perjuangan seorang ibu ini? Tulis di kolom komentar ya. Jika cerita ini memberi pelajaran berharga, mohon dukung channel dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bersama kalian, aku akan terus bagikan kisah-kisah nyata yang menguatkan hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya.